Kehamilan merupakan hal paling dinantikan oleh suami istri. Ketika dinyatakan hamil, mereka akan sangat menjaga sang jabang bayi apapun yang terjadi. Sebab janin di dalam rahim masih sangat rentan dan dapat berakibat pada keguguran. Keguguran sendiri bisa terjadi karena faktor gizi atau aktivitas fisik yang berat. Namun benarkah selain hal-hal tersebut, konon janin ibu hamil juga bisa terganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata? Misteri apa yang menyelimuti hilangnya janin? Apa fakta sebenarnya? Awal 2019, masyarakat dihebohkan oleh pemberitaan mengenai hilangnya janin dari rahim seorang ibu hamil. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana seorang ibu muda tiba-tiba kehilangan janin di kandungannya ketika memasuki usia 9 bulan. Adalah ibu muda berusia 22 tahun. Ia terkejut bukan kepalang saat terbangun dari tidurnya, ia mendapati perutnya semula besar mendadak kempis dan janin di kandungannya menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah semua ini terjadi karena gangguan dari makhluk tak kasat mata? Dalam masyarakat Indonesia, sudah sejak lama memiliki berbagai tradisi dan kepercayaan seputar ibu hamil. Konon, tradisi-tradisi ini dapat melindungi ibu hamil dan jabang bayi dari gangguan makhluk astral. Ya paling mah kalau orang tua saya dulu bilang ngomongnya kalau lagi hamil itu nggak boleh keluar malam gitu doang aja. Terus kalau misalnya selalu harus bawa gunting kayak bangle begitu aja dicantolin di ininya. Biar aman aja katanya bayinya, itu doang yang saya tahu. Kalau saya dulu waktu hamil anak pertama ya dipakai harus bawa gunting, terus pangle sama bawang putih. Kalau keluar rumah dari maghrib, kalau siang-siang sih kadang-kadang ada yang pakai, kadang-kadang enggak gitu. Ya biar jauh dari gangguan-gangguan jin gitu, setan gitu. Ya kalau kita dulu kan kata orang tua dulu harus pakai gitu, bangle, gunting, terus sapu harus ada di samping kita kayak gitu. Biar nggak dituin makhluk gaib katanya. Beberapa kebiasaan yang masih sering ditemukan hingga kini diantaranya adalah seorang ibu hamil harus selalu membawa benda tajam kecil kemanapun pergi. Fisiknya bisa berupa gunting kecil maupun peniti. Mitosnya, kebiasaan ini tidak boleh dilanggar, sebab dipercaya bagi siapapun yang berani melanggarnya akan berakibat fatal bagi sang janin, bahkan bagi sang ibu. Masyarakat kita mengenal mitos tentang beberapa makhluk astral yang terkenal gemar memangsa janin. Belum lagi kabar yang menyebutkan orang yang sedang mendalami ilmu hitam juga mengincar janin bayi untuk korbannya. Para orang tua terdahulu selalu memperingatkan untuk tidak memperbolehkan orang tak dikenal mengusap bagian perut ibu hamil. Karena bisa saja ia adalah orang penganut ilmu hitam yang sedang menyamar dan mencari korbannya. Konon ibu hamil yang terkena gangguan makhluk astral akan mendapatkan akibat sangat fatal, mulai dari mengalami keguguran hingga si jabang bayi di dalam perut hilang begitu saja tanpa jejak. Lalu bagaimanakah sebenarnya tradisi-tradisi di masyarakat jika dilihat dari sudut pandang budaya Jawa? Dalam situasi mengandung, orang Jawa sangat percaya bahwa ibu-ibu mengandung itu dalam keadaan sangat kritis. Artinya dia bisa dipengaruhi oleh kehidupan di luar manusia, yaitu dunia gaib, dunia astral. Karena memang kondisi-kondisi seorang ibu sedang mengandung itu katanya wangi dalam konteks spiritual ya, itu menarik perhatian. Makanya orang Jawa percaya godaan-godaan itu adalah sangat banyak yang berkaitan dengan keinginan makhluk gaib untuk ikut intervensi terhadap perkembangan janin itu, kehidupan janin itu ya. Kita makanya bukan hanya Jawa, saya kira kita kenal yang namanya kuntilanak ya. Kuntilanak itu sebetulnya ada makhluk-makhluk gaib yang memang tujuannya ingin
mengintervensi kaitannya dengan kandungan bayi ya. Banyak cerita kuntilanak kan mencuri ya bayi dan sebagainya. Saya kira itu satu bukti bahwa ada kepercayaan masyarakat Jawa dan masyarakat lain tentunya bahwa makhluk gaib dunia lain yang negatif tentunya tujuannya adalah ingin mempengaruhi ya kehidupan para janin itu. Dalam dunia spiritual ini banyak misalnya dunia perdukunan paranormal itu katanya bisa tadi memindahkan ya janin bayi itu, tapi saya kira ada syarat di bawah 7 bulan. Jadi setelah lewat 7 bulan tidak bisa. Artinya pada proses sampai 7 bulan itu bisa ilmu untuk memindahkan bayi itu atau untuk menghilangkan bayi itu ya. Jadi artinya ini satu testimoni banyak dilakukan bahwa bayinya hilang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu hampir mendekati 7 bulan saya kira ya dari umur 3 sampai 4 bulan janin itu hidup ya di dua garba ibu itu harus terjaga betul. Oleh karena itu masyarakat Jawa selalu menjaga dengan cara-cara tertentu, misalnya ya dengan cara kalau ibu mengandung mengantongi ya, dibuat kantong pakai peniti, lalu di dalamnya ada gunting, ada telingo bengle dan beberapa yang lain tergantung dari masyarakat yang mencoba daerah berbeda-beda ya. Saya kira komposisinya beda-beda, tetapi itu untuk menolak balas. Nah, mengapa? Jadi sebenarnya peniti adalah simbol sebetulnya, simbol dari ketajaman ya. Jadi simbol ketajaman, gunting, simbol ketajaman, dan itu benda-benda semacam itu ditakuti oleh makhluk halus, termasuk tadi telingo bengle yang saya tahu harus ada di situ. Itu kan baunya, rasanya ya. Sehingga barangkali buat dunia makhluk halus itu juga merupakan satu kendala untuk mengintervensi karena bau itu ya, rasa itu kan simbolisasi juga ya. Dan apakah ini berkaitan dengan tadi? Saya kira ini karena tradisi luhur. Jadi udahlah percaya aja bahwa ini tolak bala begitu. Dan tambahan-tambahan lain di kantong itu juga ada seperti kalau setiap daerah beda-beda itu ya. Tapi itu inti dari penolak bala. Benarkah kasus kehilangan janin yang terjadi karena disebabkan gangguan dari makhluk astral? Adakah faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Sebagian masyarakat kita masih percaya bahwa hilangnya janin dari seorang ibu yang tengah hamil besar adalah berkat gangguan makhluk tak kasat mata. Bagaimana dari sudut pandang dunia medis? Benarkah bahwa kasus-kasus kehilangan janin ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Jadi kalau memang dalam kedokteran dalam ilmu kebidanan itu ada namanya blatit ovum. Blatit ovum itu di mana dalam kehamilan itu terjadi kehamilan ya dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya keguguran atau abortus ya. Namun di sini janin tidak berkembang. Jadi ibu hamil tes positif, tapi pada bulan kedua dia mengalami tanda-tanda keguguran atau perdarahan atau kram perut ya. Sehingga tanda-tanda kehamilan itu menghilang. Kalau berarti ovum itu kalau dikenal di awam itu kehamilan kosong atau kehamilan hampa ya. Jadi hamil tapi di dalam kantong kehamilannya ada tapi tidak ada janinnya ya. Dia berkembang tapi pada awal kehamilan sih normal seperti orang hamil biasa, tapi masuk ke minggu ke-8 mingguan dia akan timbul gejala tanda-tanda abortus biasanya sih. Ada tanda-tanda kehamilan tetap ada, mual ya, kemudian tidak haid ya, ada peras payudaranya tegang, itu ada tanda-tanda awal kehamilan dia akan timbul. Tapi kalau sampai membesar seperti 8 bulan sih itu saya rasa bukan suatu blatit ovum. Apa yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mengetahuinya sejak dini dan bagaimana cara menghindarinya? Seharusnya pada ibu pada saat dinyatakan bahwa dia merasa hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Karena deteksi awal itu memastikan bahwa kehamilan ibu pada awal kehamilan itu normal. Ya, karena ditakutkan nanti apakah kehamilan di luar kandungan ya atau kehamilan ektopik ya, tiba-tiba ibunya merasa perutnya sakit, itu dengan kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Jadi emang harus melakukan pemeriksaan pada awal kehamilan. Itulah misteri dan fakta seputar hilangnya janin dalam kandungan. Dapatkan informasi update, unik, dan viral lainnya hanya di On The Spot.